wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di sini dengan Ibu Dwi Setianingsih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, kali ini kita akan coba untuk melakukan pembahasan ya. Kita akan membedah soal PAS Bahasa Indonesia kelas 8 tahun pelajaran 2019-2020 ya. Oke, anak-anak, satu hal yang Ibu titip kepada kalian yaitu sebelum mengerjakan soal bahasa Indonesia, baik itu ulangan harian ataupun ujian, terlebih lagi ujian nasional, ya, tolong dibiasakan membacakan kalimat pertanyaannya terlebih dahulu. Kalimat pertanyaannya apa? Kita akan bisa temukan kunci ataupun keywordnya ya, untuk lebih mudah dalam pencarian apa yang kita tuju. Nah, kemudian baru kita masuk kepada kalimat ataupun bacaan. Untuk soal nomor 1, ya, di sini kita baca kalimat pertanyaannya ya, jangan lupa. Kutipan teks berita tersebut mengandung unsur berita. Nah, ini berarti keywordnya adalah unsur berita apa yang ada di dalam satu paragraf ini. Mereka mencoba membongkar sarang tawon yang ada di bagian atap salah satu rumah warga. Keempatnya sempat naik ke lantai satu masjid untuk membongkar sarang tawon tersebut. Mereka menggunakan kayu panjang. Nah, ini berkaitan dengan urutan-urutan. Urutan itu berarti sebagai kronologi kejadian ya. Sudah pasti ini adalah jawabannya D, kronologi peristiwa. Bu, ini ada tempat peristiwa, Bu, yaitu ada di sini. Ada lantai satu masjid, berarti tempatnya dari masjid dong, Bu. Oh, belum tentu, karena di sini ada juga atap salah satu rumah warga. Nah, kemudian ada juga di sini bak kamar mandi. Nah, berarti kalau tempat peristiwa di sini kurang tepat ya, karena belum spesifik tempat yang diberitakan di sana ya. Jadi kembali lagi yang benar jawabannya adalah D, kronologi peristiwa, karena ini berkaitan dengan urutan-urutan kejadian. Selanjutnya yang kedua, unsur yang tidak ada dalam kutipan teks berikut. Nah, sekarang yang tidak ada dalam kutipan teks berita. Nah, sekarang kita cek nama peristiwa apakah ada. Beberapa desa di Kabupaten Cirebon mengalami krisis air. Nah, itu nama peristiwa, berarti ini ada. Bukan. Kemudian kronologi peristiwa. Kronologi itu adalah urutan ya, tahapan prosesnya. Beberapa desa Kabupaten Cirebon mengalami krisis air. Krisis air tahun ini diakibatkan oleh kemarau panjang. Diakibatkan ada oleh karena itu. Nah, ini sudah masuk kepada jawaban yang D nih, sebab terjadi peristiwa. Kemudian oleh karena itu jajaran komite KNPI tergerak untuk ikut membantu dengan mengirimkan tangki air. Nah, ini berarti ada orang yang terlibat, berarti ini nih C sudah ada. Nah, otomatis yang B, kronologi urutan tahapan itu tidak ada. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 2 B. Oke, selanjutnya ya anak-anak, nomor 3. Nomor 3, di sini ada kutipan teks berita tersebut merupakan bagian struktur. Nah, cara menentukan struktur kita lihat. Kalau struktur teks berita itu mudah. Kalau teks berita yang awal biasanya ada kaitan dengan nama media atau nama kota yang lebih tebal tersendiri di bagian awal ya, atau ditulis dengan huruf kapital semua ya. Ini dari bagian awal teks berita. Nah, karena ada nama media di sini kemudian tebal gitu ya, otomatis ini bagian awal nih. Bagian awal itu masih ingat tidak strukturnya apa? Bagian awal strukturnya apa? Strukturnya lead ya. Kalau headline itu judul, body itu isi ya, tubuh berita, tail itu ekor, bagian penutupnya. Itu untuk nomor 3. Jadi nomor 3 jawabannya lead. Lanjut, kata yang bercetak tebal dalam kutipan tersebut termasuk kaidah kebahasaan. Nah, ekstrim. Ekstrim itu berarti jarang kita dengar. Kalau jarang kita dengar, itu berarti kata ilmiah.
Nah, di sini apakah ada kata ilmiah? Tidak ada. Karena ini kaitannya dengan kaidah kebahasaan teks berita ya, bukan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di sini kata ekstrim otomatis apakah kata baku? Ya, tentu saja. Karena kata bakunya pakainya e. Kalau pakainya i, ekstrim atau ekstreme, itu justru kata tidak baku ya. Oke, jadi yang benar adalah 4A. Selanjut, nomor 5. Persamaan isi kedua teks berita. Nah, kita cari yang sama. Yang pertama, bencana alam yang terjadi di Indonesia, apakah di sini teks berita 1 sama dengan teks berita 2? Kita cek ya. Ini korban sedikitnya 13 orang tewas, 15 meninggal di dalam tambang emas yang runtuh. Walaupun masih simpang siur jumlah korban akibat gempa. Nah, ini berarti bencananya adalah bencana gempa. Sementara teks berita 2, Gunung Lokon kembali meletus. Ini gunung meletus. Sudah pasti beda. Gempa, satunya gunung meletus. Yang B coba. Aktivitas gunung berapi di berbagai negara apakah sama? Tentu saja beda. Karena yang pertama kan gempa bumi ya di Myanmar. Sementara yang kedua itu meletusnya gunung di Sulawesi Utara. Coba kita cek yang C. Waktu terjadinya peristiwa alam, bencana alam. Waktu peristiwanya minggu 11. Ini teks berita juga minggu 11 ya, berarti otomatis sama. Nah, ini udah langsung terjawab untuk jawaban nomor 5 adalah C. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 di sini perbedaan penyajian. Kalau tadi persamaan, nah sekarang perbedaan ya. Perbedaan penyajian kedua kutipan teks berita tersebut. Bagian A diawali dengan unsur berita apa? Apakah betul? Hingga Minggu 17 Juli, 3 dari 4 korban longsor di tambang Batu Kapur, Kecamatan belum berhasil dievaluasi. Ini hingga Minggu berarti diawalinya dengan waktu itu dengan bantuan kata tanya kapan. Kemudian longsor di area penambangan Gunung Tukulasi terjadi pada hari Sabtu. Nah, di sini berkaitan dengan apa kejadian? Berarti jawabannya adalah B untuk nomor 6. Ya, lanjut. Teks berita yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah seekor hiu tutul terdampar di perairan pantai utara Desa Suradadi, Tegal, Jawa Tengah. Hiu tutul tersebut ditemukan nelayan yang sedang melaut. Dan hal itu terjadi pada 3 Januari 2013. Kita coba ya bagian A. Kamis 3 Januari akan ditemukan. Nah, ini kalau akan otomatis belum terjadi ya. Jadi ini A, abaikan. Kemudian yang B. Kamis 3 Januari telah ditemukan. Nah, ini bisa jadi nih ya. Telah ditemukan hiu tutul di perairan pantai utara Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hiu tersebut tersangkut jaring nelayan tradisional. Bisa jadi, tapi di sini masih kurang info nih. Ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut, di sini belum ada ya. Kemudian otomatis B masih kurang tepat. Kita coba C. Kamis 3 Januari 2013, seekor hiu tutul dengan panjang sekitar 5,2 meter terdampar di perairan pantai utara. Nah, ini bisa jadi ya. Hiu tersebut terdampar di pantai setelah tersangkut jaring nelayan tradisional yang sedang melaut. Nah, oke. Di sini berkaitan dengan ilustrasi tidak? Kita tadi baru saja baca, menganalisis, semuanya ada di dalam ilustrasi. Jadi, kemungkinannya adalah C. Untuk lebih memastikan, kita coba pilihan opsi yang D ya. Kamis 3 Januari kemungkinan terdamparlah. No, berita kok ada kata kemungkinan terdamparlah, padahal ini sudah terjadi. Sudah pasti ini yang D, abaikan. Berarti tadi jawabannya adalah C. Sudah yakin kan untuk C? Nah, itu cara untuk mencari jawaban bahasa Indonesia ya.
Kita telaah kalimat pertanyaannya, kemudian opsinya, kemudian kepada bacaannya. Oke, selanjutnya nih. Ini agak panjang juga ya. Teks berita yang tepat sesuai ilustrasi. Sama seperti tadi, diminta untuk yang tepat sesuai dengan ilustrasi. Kita coba di dalam bacaan atau ilustrasinya. Hari Minggu 31 Desember, Ramli 40 tahun bermaksud menyalakan kembang api. Entah mengapa kembang api itu mencelakainya. Nah, berarti di sini kecelakaan karena kembang api ya. Kemudian kembang apinya tidak mau terbang, malah mengejar kaki kiri Ramli hingga luka bakar. Ramli terpaksa dibawa ke rumah sakit. Kemudian kemungkinannya Ramli tersebut salah sundut dan kejadiannya pukul 24 saat pergantian tahun dimulai. Setidaknya itulah yang dituturkan oleh salah seorang warga bernama Satria. Oke, jadi di sini bisa dirinci ya, detailnya itu ada warga namanya Ramli 40 tahun menjadi korban kecelakaan kembang api. Kemudian sampai mengalami luka bakar. Nah, menurut saksi ataupun menurut temannya atau tetangganya atau warganya lah, pokoknya yang menjadi saksi yang bertutur atau yang berkata demikian, yaitu namanya Satria. Nah, sekarang coba kita cari rincian yang tadi Ibu paparkan ya, atau Ibu sampaikan ke dalam opsi jawaban. Bagian yang A dulu, ada bahasa hampir menelan korban ya. Padahal di sini sudah ada korbannya yaitu Ramli. Kemudian yang B itu ada hampir celaka, kemudian kaki kirinya berhasil diserang. Ini terlalu lebay nih beritanya ya. Jadi yang bagian A sama bagian B itu kurang tepat. Nah, kita mengarahnya C dan D. Di sini Satria menuturkan bahwa sahabatnya yang bernama Ramli yang usianya 40 tahun hampir celaka. Kembang api yang dibakarnya mengenai kedua kakinya. Di sini tidak kedua kakinya, tapi hanya kaki kiri saja ya. Jadi jawaban D itu kurang tepat. Jadi hasilnya adalah yang benar adalah jawabannya C. Oke, lanjut ya anak-anak. Nomor 9 sekarang anak-anak. Nomor 9 ada iklan. Di sini iklan lowongan kerja. Kemudian yang ditanyakan adalah berdasarkan bentuk dan keluasan ruang. Berdasarkan bentuknya, iklan itu hanya ada iklan kolom dan iklan baris. Nah, berarti yang bagian C dan D itu adalah pengecoh. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau ada gambarnya, kemudian jelas ya, itu berarti masuknya iklan kolom. Tapi kalau gambarnya hanya sedikit, kemudian di sini terdiri dari kata-kata yang disingkat, itu berarti iklan baris ya. Ini kan sudah jelas nih ya. Ada gambarnya, kemudian kata-katanya juga lengkap jelas, berarti ini iklan kolom. Oke, selanjutnya anak-anak. Nomor 10. Ada berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya ini ABCD ini betul semua ya. Ini adalah penggolongan atau pembagian iklan berdasarkan isi ya. Nah, sekarang coba. Ini saya belum cukup umur untuk naik kendaraan. Roda 2 di sini tepatnya ya. Nah, di sini saya belum cukup umur untuk menaiki kendaraan bermotor roda 2. Nah, di sini berarti kaitannya dengan mengingatkan atau menginformasikan masyarakat agar ikut membantu menyukseskan program pemerintah bahwa anak-anak di bawah 17 tahun ya, di bawah usia 17 tahun tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan. 1, belum cukup umur, yang kedua pastinya belum punya SIM dong ya. Oke, karena umur 17 tahun ke bawah itu masih
emosinya masih labil, masih belum stabil gitu ya. Oke, ya jadi untuk yang nomor 10 itu betul, jawabannya D. Ya, baik, selanjutnya adalah kita masuk nomor 11 ya. Nomor 11 pertanyaannya adalah pernyataan persuasif dalam gambar ada pada nomor berapa ya? Di sini ada 1 gratis, 2 pekan imunisasi nasional, 3 bawa balita Anda ke Pospin, 4 serentak 8.15. Oke, pernyataan persuasif itu adalah pernyataan ajakan. Jadi kita cari yang menarik. Pastinya nomor 1 ya. Nah, nomor 1 di sini ada di bagian A dan bagian C. Kita cek yang A dulu, A1 dan 2. Apakah dengan nomor 2? Nomor 2 itu adalah nama programnya, bukan pernyataan persuasifnya atau kata ajakannya ya. Jadi sudah pasti A abaikan. Jadi jawabannya adalah C, 1 dan 3. Lanjut nomor 12. Kalimat yang menyatakan iklan penawaran adalah iklan penawaran berarti yang menawarkan atau yang menjual. Oke, nomor A, gunakan media secara sehat. Itu adalah imbauan tentang penggunaan media ya, sama seperti halnya ini iklan layanan masyarakat. Kemudian membayar pajak bukti cinta tanah air, ini juga sama, memberitahukan kepada halayak ramai atau masyarakat untuk membayar pajak layanan masyarakat berarti ya. Kemudian yang C, Fanta, ceriakan hari-harimu, segarkan sensasimu. Nah, ini adalah sebuah promosi. Otomatis iklan penawarannya jawabannya adalah C. Ibu, kenapa bukan D? Karena D ada kata dicari tanah, tepi jalan untuk lahan kantor dinas. Kalau kata dicari atau dibutuhkan, itu ciri dari iklan permintaan, bukan penawaran. Ya, jadi nomor 12 jawabannya C. Lanjut, nomor 13. Kalimat poster yang menarik untuk menjaga kebersihan kelas. Oke, yang menarik untuk kebersihan kelas. Bagian A, bersih kelasku, jernih pikiranku. Ya, bagus. Karena ini ada rima ya. Kelasku, pikiranku. Bersih, jernih. Ini ada rima yang sama, ih, dan ku. Oke. Untuk lebih membuktikan kenapa bisa jawabannya A, karena kalau yang B, bersihkanlah kelas kita setiap hari, itu kata-kata yang sebenarnya kata-kata yang denotatif ya, denotatif. Kemudian masih biasa saja nadanya. Kemudian kalau yang C, jagalah selalu kebersihan kelas kita, ini juga sama, imbauan biasa ya, kurang menarik kata-katanya, tidak ada permainan kata-kata atau rima di dalamnya. Kemudian D, kalau kelas bersih senang belajar, ini juga sama. Jadi yang berima itu lebih bagus dan lebih tepat untuk jawaban nomor 13. Oke, lanjut nomor 14 ya anak-anak. Nomor 14 adalah maksud iklan tersebut. Nah, maksud iklannya apa? Iklannya kita cek dulu. Butuh uang dalam waktu singkat? Jangan ragu-ragu, datangi Pegadaian di sekitar Anda. Karena Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kita cek yang A, maksud iklannya apakah sesuai dengan bagian opsi A? Pegadaian dapat memberi uang pada masyarakat? Dapat memberi uang secara gratis? Tentu tidak. Kemudian yang B, masalah bertambah saat Anda menghubungi Pegadaian? Tidak. Di sini menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Kemudian yang C, Pegadaian perlu bantuan pinjaman keuangan dari Anda? Tidak. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian D. Pegadaian memberikan solusi untuk masyarakat yang kesulitan uang. Oke, lanjut anak-anak, nomor 15 ya. Nomor 15, iklan baris yang tepat sesuai dengan ilustrasi. Oke, ilustrasinya adalah butuh uang, dijual LCD proyektor. LCD proyektor ya. Nah, kita cek bagian A. Butuh uang benar, akan dijual TV LED? Nah, tidak sama, LED dengan LCD beda ya. Berarti yang A abaikan. Kemudian yang B, LED 2018. Ini juga sama, tidak sama dengan LCD. Jadi AB abaikan. Sekarang C, cepat BU atau butuh uang, TV akan dijual. Ini LCD, proyektor ya, bukan TV, beda juga.
Jadi jawabannya adalah yang tepat D. Denpasarmun, Denpasarmun ya. Oke, lanjut nomor 16. Nomor 16 di sini penjelasan yang tepat dan lengkap untuk isi iklan tersebut adalah penjualan rumah Lux. Rumah Lux itu berarti rumah tingkat yang mewah ya. Kemudian Jalan Anggur Barat, Pavilion H dalam kompleks. SHM itu berarti sertifikat hak milik. LT itu adalah luas tanah, LB luas bangunan. Oke, cari yang itu luas tanah, luas bangunan karena kuncinya biasanya ada di sana. 5 KT itu 5 kamar tidur, 6 KM 6 kamar mandi, LT marmer maksudnya lantai marmer, S pool swimming pool kolam renang ya. Kemudian penjelasan yang tepat untuk iklan baris tersebut. Apakah A. Penjualan rumah mewah berlantai marmer yang terletak di dalam kompleks Jalan Anggur Barat nomor 218. Pavilion H betul ini dengan luas tanah 600, iya betul. Luas bangunan 500, iya betul. Bersertifikat hak milik betul. Terdiri dari 5 kamar tidur, iya betul sama. 6 kamar mandi, iya sama. Kolam renangnya ada. Yang berminat hubungi, nomornya ada. Ya, jadi nomor A itu jawabannya. Oke, langsung abaikan yang B, C, D-nya ya. Karena kalau yang B nih, biar lebih meyakinkan, kalau B itu tidak ada nomor telepon yang dihubungi, berarti itu akan susah untuk menghubunginya tentunya. Kemudian di sini luas tanah itu bukan 600, tapi di sini kalau yang B luas tanahnya 500. Terbalik ya dari ilustrasi. Kemudian kenapa bukan C? Karena kalau yang C ini pakainya bahasa lantai atas, lantai bawah. Padahal LTLB itu luas tanah dan luas bangunan. Itu begitupun dengan yang bagian D. Ya, bagian D juga sama, ada lantai atas, lantai bawah. Ini kurang tepat. Terlebih bagian D juga tidak ada nomor yang dihubunginya. Ya, itu untuk nomor 16. Oke, anak-anak lanjut ya, nomor 17. Berikut merupakan pengertian tesis dalam eksposisi. Tesis itu bagian pendahuluan karena dalam teks eksposisi strukturnya itu ada 3. 3 di sini adalah TAP. TAP. Tesis, A argumen, P penegasan ulang. Ya, jadi tesis itu bagian A ya yang lebih tepat. Pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kalau perumusan kembali secara ringkas itu adalah penegasan ulang. Sejumlah pendapat penulis itu adalah argumentasi. Perincian atas kejadian yang berkaitan dengan fenomena ini adalah rangkaian peristiwa dalam teks eksplanasi. Jadi betul jawabannya nomor 17 adalah A. Lanjut anak-anak, nomor 18. Gagasan pokok teks tersebut. Nah, di video sebelumnya Ibu sudah memberikan clue ya atau keywordnya. Untuk mencari gagasan pokok itu kita baca di bagian awalnya atau akhirnya. Cari yang lebih umum yang mana? Kalau lebih umumnya di bagian awal berarti awal. Kalau yang akhir ya berarti yang akhir. Kita bandingkan nih sekarang. Bagian awal dalam kehidupan sosial ada 2 bentuk pergaulan. Berarti intinya adalah bentuk pergaulan. Sementara bagian yang terakhir sebaliknya pergaulan tidak sehat lebih mengarah pada pola perilaku. Ini berarti rinciannya otomatis sifatnya khusus bukan umum. Ya, jadi gagasan pokoknya itu di dalam pernyataan yang sifatnya umum, yaitu di kalimat pertama berkaitan dengan bentuk pergaulan. Mana ini? Ada di bagian D. Bentuk pergaulan dalam kehidupan sosial. Itu nomor 18 ya anak-anak. Oke, cukup. Selanjutnya adalah nomor 19. Kalimat utama teks tersebut ditandai nomor. Nah, kalimat utama sama dengan yang tadi, gagasan utama. Karena kalimat utama itu menandakan adanya gagasan utama atau gagasan utama berada dalam kalimat utama yang biasanya di awal atau di akhir paragraf. Berarti nomor 19
Itu kalau bukan di nomor 1 berarti dia di nomor 4. Tinggal dibandingkan mana yang umum, mana yang khusus. Kalau yang umum itu berarti jawabannya atau kalimat utamanya. Ya, nomor 1, musim kemarau yang melanda Riau mulai memunculkan sejumlah titik panas yang diindikasikan oleh kebakaran hutan di wilayah Riau. Sedangkan nomor 4, Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan telah mengarahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman kebakaran. Nah, ini berarti lebih umum yang mana? Tentunya lebih umum yang bagian 1. Itu untuk nomor 19. Kalimat utamanya di nomor 1. Nih ya. Oke, lanjut. Nomor 20. Dilihat dari letak gagasan utamanya, kutipan teks tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf apa? Kita coba lihat. Biogas dimanfaatkan sebagai sumber energi pilihan. Umum? Ya. Apakah yang terakhirnya itu umum? Padahal, kita dapat juga memanfaatkan. Ada kata padahal, ada kata juga. Ini berarti ciri dari kalimat yang bersifat khusus. Ya, berarti gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Kalau kalimat yang pertama atau bagian awal berarti itu adalah paragraf deduktif, yaitu yang bagian A. Kalau yang bagian B induktif itu kalimat utamanya atau sifat umumnya ada di bagian akhir. Kalau naratif itu dari awal sampai akhir, tapi bentuknya biasanya cerita, ada tokohnya. Kemudian kalau yang D variatif itu di awal dan akhir kalimat utamanya. Sementara nomor 20 kan kalimat utamanya di awalnya saja. Berarti ini adalah kalimat utama di awal saja, berarti paragrafnya paragraf deduktif bagian A ya. Oke, anak-anak, nomor 21. Nomor 21 adalah berikut yang merupakan kalimat fakta. Ingat ya, fakta itu berarti kebenaran atau kenyataan. Sudah pasti jelas terbukti, jelas adanya. Tidak ada kemungkinan lagi karena sudah jelas, sudah terjadi. Oke, kita cek yang A. Bagian A, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, ada kata jika, ada kata 10 tahun mendatang. Ini berarti sudah pasti opini, bukan fakta ya. Nomor B sekarang, selama bulan Januari Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau, betul? Iya, betul. Kalau yang C kenapa bukan? Karena rencana pembukaan hutan semakin menambah suram. Ini masih perencanaan dan ini semakin menambah, itu adalah kalimat pendapat ya, ciri dari pendapat. Kemudian kalau yang D, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin lagi. Nah, berarti ini juga sama, ciri khas dari pendapat atau opini. Otomatis yang merupakan kalimat fakta jawabannya ada di bagian B, bebek. Ya, anak-anak, selanjutnya adalah nomor 22 ya. Nomor 22 di sini ada kata teknis dalam kutipan teks tersebut adalah. Nah, meskipun di sini ada kata teks tersebut, tapi kita kalau kaitan dengan kata teknis itu bisa langsung lihat dari opsi A, B, C, D-nya. Karena apa itu kata teknis? Kata teknis itu adalah kata-kata sulit atau istilah ya. Istilah itu sendiri biasanya jarang didengar oleh masyarakat. Nah, kita cek bagian A, drainase. Jarang apa sering? Jarang kan? Berarti kata teknisnya adalah A. Tergenang sering, cadangan sering, gembur juga sering ya. Oke, lanjut. Itu untuk nomor 22. Lanjut nomor 23. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada isi teks tersebut. Kita lihat isi teksnya untuk nomor 23. Nah, ini. Apa jenis tanah yang baik untuk media tanam? Di sini adakah di sana? Jenis tanah yang baik untuk media tanam? Secara umum terdapat 2 jenis tanah, yaitu tanah pasir dan tanah lempung. Tanah pasir memiliki kemampuan drainase yang baik
karena cepat mengalirkan air tetapi buruk dalam menyimpan air sebagai cadangan. Tanah lempung lebih sulit ditembus air sehingga akan membuat air tergenang pada tanah. Tanah yang baik untuk media tanam adalah tanah yang tidak terlalu berpasir dan tidak terlalu berlempung. Apa jenis tanahnya? Nah, itu sudah tuh dijawab pada kalimat nomor 4. Jadi nomor 23 sudah ada jawabannya di bagian A. Kita tidak usah meng-cross-check bagian B ataupun bagian C atau D. Kalau kita mau meyakinkan bisa kita cek bagian B, bagaimana membuat media tanam yang baik. Di sana tidak dijelaskan karena kaitannya dengan jenis tanah ya. Jadi tidak usah, gak akan ada berarti. Kemudian C, mengapa tanah berlempung lebih sulit ditembus air? Tanah berlempung lebih sulit ditembus air karena bla 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 bla. Ada tidak di sana? Tidak ada, karena di sini adanya akibat. Ingat loh ya, kata hubung atau konjungsi sehingga itu adalah yang menunjukkan akibat, bukan sebab. Ya, jadi yang bagian C itu kurang tepat. Itu mengapa jawabannya adalah bagian A. Lanjut nomor 24. Pola pengembangan yang digunakan dalam kutipan teks tersebut. Setiap negara memiliki pahlawan, mempunyai pahlawan. Cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Itu sebabnya kita perlu memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November agar bisa mencontoh semangat juang. Kita juga dapat mencontoh keikhlasan mereka saat berjuang. Nah, ini berarti sifatnya adalah umum khusus. Karena nomor 1 itu sifatnya umum, sementara nomor 3, nomor 4 itu adalah rincian ya. Sifatnya khusus. Selanjutnya nomor 25 ya, yang termasuk ke dalam puisi naratif. Puisi naratif itu adalah puisi yang berbentuk cerita, karena naratif itu adalah sama dengan narasi. Narasi itu sendiri cerita atau kisah. Yang termasuk ke dalam puisi naratif yang mana? Pastinya yang balada. Itu naratif, karena balada artinya juga sama, kisah atau cerita. Puisi yang berbentuk cerita. Lanjut nomor 26. Unsur lahir puisi yang dominan dalam puisi tersebut. Unsur lahir puisi yang dominan. Oke, cek ya. Aku anak saleh. Anak soleh maksudnya. Aku anak soleh. Sholat aku terlambat. Kadang aku tak berangkat. Aku takut tidak selamat di dunia dan di akhirat. Kata Pak Ustadz, aku harus segera bertobat. Ini kan ada yang menarik tentunya ya. Ada tadi terlambat, berangkat, selamat, akhirat, Pak Ustadz, bertobat. Itu adalah bunyi-bunyi yang sama. Otomatis didominasi rima atau persamaan bunyi. Lanjut. Sekarang nomor 27. Tema penggalan puisi tersebut. Ini judulnya doa. Berarti temanya tidak jauh dari ketuhanan. Jawabannya B. Lanjut ya Nana, nomor 28. Nomor 28 di sini ada membaca tanda-tanda majas yang terdapat dalam puisi tersebut. Majasnya apa? Kita cek. Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Ada kata yang diulang nih, kami telah, kami telah, kami telah, kami telah. Itu berarti majas apa anak-anak? Majas pengulangan kata dalam puisi adalah majas paralelisme. Jadi jawaban untuk nomor 28 adalah B. Lanjut ya, nomor 29. Yang ditanyakan adalah larik bermajas. Ingat, larik bermajas itu berarti kita cari baris puisi yang mengandung gaya bahasa atau yang tidak biasanya atau biasa di luar ya, larik bermajas. Nah, di sini terdengar batu menjerit. Batu bisa menjerit tidak? Tidak. Karena batu tidak punya mulut, tidak bisa berteriak, tidak bisa menjerit. Itu otomatis yang tidak biasa alias majas.
Nomor 1 ya dapat ya. Yang ada nomor satunya ada di mana? Ada di nomor A, opsi A ya. 1 dan 2 apakah benar? Untuk meyakinkannya kita coba. Mengantarkan mimpi petani. Batu tidak punya kaki, jadi tidak bisa mengantarkan, apalagi di sini yang diantar adalah mimpi petani. Ya, jadi jawabannya untuk nomor 29 adalah A. Oke ya anak-anak, lanjut ya, nomor 30. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut. Kita coba cek puisinya. Ya Tuhan, kumohon limpahan rahmat. Keinginanku sungguh kuat. Ampunanmu yang hebat. Kebahagiaan kelak di alam, titik-titik. Ini ada mat, kuat, hebat, berarti cari yang di belakangnya at juga. Ada di mana? Nih. Ini dunia tidak, akhirat iya. Kubur tidak, mahsyar tidak. Ya, jadi jawabannya adalah B. Karena sama-sama at untuk nomor satunya ya. Jadi nanti seperti ini, ya Tuhan, kumohon limpahan rahmat. Keinginanku sungguh kuat. Ampunanmu yang hebat, kebahagiaan kelak di alam akhirat. Kita cocokkan nomor 2-nya, terbebas siksa neraka laknat. Ya, betul. Jawaban nomor 30 adalah B. Selanjutnya, nomor 31. Puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut, kita coba cek ilustrasinya tentang apa ya. Seorang penyelam yang melakukan penyelaman di dasar laut. Ia sangat kagum melihat betapa maha sempurnanya ciptaan Tuhan yang menciptakan laut begitu indah. Ia melihat beragam ciptaan Tuhan di dasar laut yang membuatnya semakin bersyukur kepadanya. Nah, kaitannya berarti ada seorang penyelam kagum, menyatakan kekagumannya sehingga ia pun bersyukur. Yang mana berarti? Kita coba cek yang A ya. Kagumku kepadamu, engkau ciptakan beragam kehidupan di dalam laut, makin ku bersyukur padamu. Iya, sesuai dengan ilustrasi. Jadi betul, jawabannya adalah A. Kenapa bukan B? Kita cek. Rangkaian kehidupan di darat dan udara. Ingat loh, di ilustrasi yang dibicarakan itu adalah kehidupan di laut. Jadi B salah ya, atau kurang tepat. C sekarang, coba cek. Engkau sangat mulia, bak lampu penerang dalam kegelapan bagi kehidupan. Ini bukan bicara tentang guru ataupun seorang pahlawan lainnya, tapi di sini berkaitan dengan kekaguman penyelam. Selanjutnya, yang D kenapa bukan? Indahnya kehidupan berikan warna meski ku tahu semua adalah ciptaanmu. Ini cenderung puisinya lebih umum ya, dari ilustrasi yang ada di laut. Oke, itu untuk nomor 31 ya anak-anak. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Kita akan lanjut untuk nomor 32. Nomor 32. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan puisi adalah artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan A, I, U, E, O atau pelafalannya. Pelafalannya nih ya, seperti ini contohnya. Itu namanya artikulasi. Tadi pelafalan. Nah, berarti yang di bagian B jelas tidaknya pelafalan. Kalau naik turunnya nada itu adalah intonasi. Kalau yang bagian C keras lembutnya suara, itu berarti apa? Ya keras lembutnya suara. Kemudian kalau yang D gerak-gerik tubuh, itu berarti gestur. Oke, lanjut ya anak-anak, nomor 33. 33. Berikut yang merupakan struktur identifikasi fenomena teks eksplanasi. Nah, dalam teks eksplanasi itu ada 3 bagian atau 3 struktur. 1. Identifikasi fenomena. 2. Rangkaian peristiwa. Kemudian yang ketiganya adalah penutup atau simpulan ya. Lanjut. Identifikasi fenomena itu berarti di bagian awal, otomatis berisi tentang pengertian atau gambaran umum fenomenanya yang dibahas. Kita cek yang A ya. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena endapan magma. Iya, ini sudah termasuk ke dalam pengertian yang biasa ada di awal. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B, sementara itu dampak positifnya bisa dilihat itu adalah struktur bagian bawah ya. Kemudian ada dampak negatif positif, itu juga sama bagian bawah dari struktur identifikasi fenomena.
Kemudian yang D, di saat itu juga akan muncul gas yang akan bercampur. Ini berarti dalam prosesnya atau rangkaian peristiwanya. Ya, kalau yang D. Jadi untuk nomor 33 betul, jawabannya adalah A. Lanjut ya anak-anak, lanjut nomor 34. Ops. 34. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah, untuk mengurutkan teks eksplanasi kita harus sesuaikan dengan struktur eksplanasi itu sendiri, yaitu tadi identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berkaitan dengan definisi atau pengertian ya. Jadi ini ada di nomor 3 terlebih dahulu. Nomor 3 semuanya nomor 3 betul. Yang beda 31 atau 34 atau 35. Kita cek. Setelah definisi gempa bumi itu biasanya apa? Apakah langsung kepada simpulan? Tidak ya, berarti D abaikan. Yang C 34. Setelah definisi apakah langsung akibat gempa bumi? Tidak, karena akibat gempa bumi itu biasanya ada di mana? Ada di setelah penyebab terjadinya gempa bumi. Setelah nomor 2. Jadi 2 dulu baru 4. Kalau yang C sama B itu kan 4 dulu baru 2 ya, otomatis salah. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut anak-anak, kalimat berikut yang menggunakan konjungsi kronologis. Ingat tidak, konjungsi kronologis itu adalah kata hubung yang menyatakan waktu atau urutan waktu ya, prosesnya. Kita cek bagian A. Pada akhirnya Jepang menyerah pada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Betul tidak? Apakah di sana ada konjungsi? Ada. Konjungsi kronologisnya ada di kata setelah. Ya, berarti di sini ada di A. Jawabannya. Kalau yang B, Jepang menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 tahun dengan amat kejam. Ini adalah pendahuluan atau tesis ya. Jepang menerapkan sistem kerja rumusnya yang sangat memberatkan. Itu juga sama. Ya, jadi di sini yang kaitannya dengan konjungsi kronologis ada konjungsinya. Kronologis itu sendiri waktu, berarti kaitannya dengan waktu. Ada sebelum, ada setelah, ada saat, ada ketika, ada sewaktu gitu ya. Itu untuk nomor 35. Lanjut anak-anak. Nomor 36. Gagasan pokok paragraf tersebut masih sama seperti tadi. Meskipun teksnya berbeda, tapi gagasan pokok adalah tetap gagasan pokok, diambilnya dari kalimat utama. Oke. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori keseimbangan adalah rotasi bumi, kemudian revolusi bulan terhadap matahari. Sementara itu berdasarkan teori dinamis pasang surut disebabkan bla 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 bla. Nah, ini berkaitan dengan faktor penyebab, berarti ya anak-anak. Jawabannya sudah pasti di bagian B. Lanjut, nomor 37. Nomor 37, dalam teks eksplanasi, paragraf tersebut masuk ke dalam struktur. Nah, kita coba. Kalau ada pendahuluan ataupun gambaran umum ataupun pengertian, itu adalah identifikasi fenomena. Kalau ini berkaitan dengan faktor penyebab, otomatis ini adalah kaitannya dengan rangkaian kejadiannya. Jadi jawabannya ini adalah bebek. Lanjut, nomor 38 anak-anak. Kata yang dicetak miring memiliki arti. Kata yang dicetak miring adalah fenomena. Fenomena itu artinya apa? Apakah bagian A? Pendapat seseorang tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi? Itu adalah opini ya, atau ramalan. Kemudian yang B, hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan diterangkan secara ilmiah. Betul? Betul. Itu namanya fenomena. Selanjutnya nomor 39. Nomor 39 ya. Kutipan teks tersebut membahas apa nih? Magma dalam kerak bumi dapat terbentuk akibat benturan antara dua lempeng litosfer. Berarti ini kaitannya dengan pembentukan magma. Ada di sana tidak? Ada ya, yaitu ada di bagian A, proses pembentukan magma. Betul nggak? Kita cek, salah satu lempeng berinteraksi untuk menyusup
ke dalam atmosfer, kemudian penamaan air yang berasal akan disusul proses peleburan. Iya betul, ini kaitannya dengan proses atau tahapan atau kronologis ya. Jadi jawabannya nomor 39 adalah A. Oke, lanjut nomor 40. Nomor 40, paragraf tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat apa nih di sini? Kita cek kalimat sebelumnya. Kemudian penambahan air yang berasal dari sedimen-sedimen samudra akan disusul proses peleburan tersebut dan yang akan menghasilkan magma yang bersusunan asam. Setelah itu berarti apa? Magma dapat dibedakan menjadi dua macam, betul? Betul apa salah? Salah, kurang tepat ya. Sementara itu magma yang bersusunan basah adalah magma yang bersumber dari astenosfer. Ya, ini tadi kan 40 pilihan ganda. Nah, sekarang esainya. Untuk nomor 1 kita cek ya pertanyaannya. Di sini diminta perbaikilah kalimat berita berikut sesuai dengan kaidah EB. Nah, berarti sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Kondisi sungai yang ada di Kabupaten Cirebon sungguh memprihatinkan. Di sini ada nama tempat. Berarti penulisannya harus kapital ya. Huruf kapital berarti memakai huruf yang kapital besar gitu ya. Di sini huruf kapital untuk kabupaten, untuk K, kemudian huruf kapital juga untuk C. Kenapa kabupatennya juga ikut kapital? Karena ini nama tempat. Sebuah istilah geografis yang diikuti oleh nama tempatnya atau nama dirinya. Di sini nama diri adalah Cirebon, berarti semuanya itu ikut kapital di awal. Kemudian lanjut, karena sudah masuk kategori level 4 atau rendah, tidak terkecuali Sungai Ciberes. Nah, ini juga sama kaitannya dengan istilah geografis ya. Ada Sungai Ciberes berarti ada nama dirinya kata Ciberes, berarti S dan C-nya itu huruf kapital. Kemudian di Desa Gebang Mekar, ini juga sama, nama tempat juga, ada D, G, M-nya juga harus kapital, yang saat ini airnya berwarna hitam. Itu untuk nomor 1 esai ya. Oke, lanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 di sini, analisislah struktur dalam gambar iklan berikut. Struktur teks iklan itu hanya ada 2, yaitu 1 nama atau pengenalan produknya, yang kedua adalah pernyataan persuasifnya. Nama pengenalan produk di sini sudah jelas ya, ada Floridina. Kemudian pernyataan persuasif berarti kata-kata yang mengajak atau mendorong atau menarik perhatian masyarakat untuk membelinya. Nah, di sini ada Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Nah, berarti di sini kan menonjolkan iklan atau menonjolkan produknya itu sendiri ya. Nah, kemudian dibuat menarik, fresh to the top juga sama, meskipun ini dalam bahasa asing. Oke, itu untuk pernyataan persuasifnya. Jadi, tadi pengenalan produknya adalah mereknya Floridina. Kemudian di sini pernyataan persuasifnya ada, kini di Indonesia Orange nomor 1 di dunia. Fresh to the top juga ada. Kemudian real orange pulpy juga ada ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 di sini diminta tentukanlah jenis paragraf dalam setiap kutipan teks tersebut bila dilihat dari letak kalimat utamanya. Kemudian berikan alasannya. Nah, kita tinggal lihat letak kalimat utamanya di awal atau di akhir ya. Oke, lanjut nih. Untuk yang paragraf pertama dulu. Paragraf pertama, motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan bla bla bla. Oh, berarti di sini untuk paragraf 1 itu lebih umum atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kenapa begitu? Karena di bagian akhirnya sudah terlihat nih ada kata sebaliknya, berarti masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau masih ketergantungan dengan kalimat sebelumnya ya. Berarti ini masih sifatnya khusus. Jadi yang umum adalah atau kalimat utamanya adalah di awal. Kalimat utama di awal itu berarti jenis paragraf deduktif. Selanjutnya yang
paragraf 2. Paragraf kedua, motivasi belajar pada tiap pelajar tidak sama kuatnya. Pada pelajar yang motivasinya bersifat intrinsik, kemauan belajarnya lebih kuat. Sebaliknya, pelajar yang motivasi belajarnya bersifat ekstrinsik, kemampuannya sangat tergantung pada kondisi dirinya. Namun, motivasi ekstrinsik inilah yang banyak dimiliki anak-anak dan remaja. Nah, ini juga sama. Di sini di bagian akhir ada kata namun, berarti masih ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Otomatis ini sifatnya khusus. Jadi, yang sifatnya umum ada di awal juga nih untuk paragraf 2. Jenis paragraf jika kalimat utamanya ada di awal itu adalah paragraf deduktif. Oke, lanjut ya anak-anak. Sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4 kita coba di sini pertanyaannya adalah identifikasilah 2 buah jenis majas dalam puisi di atas dan tuliskan baris puisinya. Jadi kita cari majasnya di baris kemana? Di baris keberapa maksudnya ya. Nah, di sini ada puisi berjudul Pantai dengan dari atau oleh pengarangnya ada Panca Empri. Di sini kita lihat ku biarkan ombak mengusap, kedua kakiku seperti menari-nari. Nah, di sini ada ku biarkan ombak mengusap. Ombak apa punya tangan? Tidak. Berarti ombak tidak akan bisa mengusap atau menyeka ya. Nah, ini termasuk kata yang tidak biasa nih ya. Barisan kata yang tidak biasa itu cenderungnya konotatif atau bermajas. Ini masih ingat tidak? Majas yang mengibaratkan sesuatu seperti halnya manusia atau memiliki sifat seperti manusia itu adalah majas personifikasi. Ya, jadi baris pertama di sini ada majas personifikasi. Kemudian lanjut ke dua kakiku seperti menari-nari. Nah, ini ada kata seperti. Ada kata pengandaian, pengibaratan. Ini berarti ada majas simile. Majas simile atau majas perbandingan ya, yang menggunakan kata-kata perbandingan di dalamnya. Ada kata ibarat, seperti, bak, laksana, kemudian bagai, bagaikan, seumpama. Nah, itu majas-majas simile ya, mudah diklasifikasikan kalau majas simile. Karena bisa dilihat dari kata-kata yang ada di dalam barisnya. Nah, ini berarti majas kedua ada di baris kedua, yaitu majas simile. Sudah. Karena yang diminta identifikasi 2 buah jenis majas, berarti udah cukup tuh baris 1 dan baris 2. Nah, sekarang Bu mau tahu yang lainnya? Coba ya. Kalau mau tahu yang lainnya bisa kita cek lagi. Dalam buayan keribaan kalbumu kupandang jauh. Nah, jauh di ufuk kebiruan berpadu yang menyatukan langit dan laut. Namun waktu pun sekejap berlalu beranjak dari pesona. Dengan hamparan pasir putihmu, debur ombak yang berdebar. Ini juga sama, debur ombak yang berdebar. Ombak nggak punya jantung, jadi nggak usahlah pakai kata berdebar. Ini berarti sama seperti yang baris pertama, mengibaratkan ombaknya seperti halnya manusia. Jadi di sini baris keberapa ini ya? Ini 4, ini 4, ininya berarti 9, 10. Baris ke-10 ini juga termasuk ke dalam majas personifikasi. Dan keceriaan anak-anak tertawa. Tersenyum serta lesung pipimu baguratan pasir jemari-jemari lentik. Nah, di sini tersenyum serta lesung pipimu. Ini juga sama. Ini kan sedang bicara tentang pantai ini ya. Nah, berarti ini juga masuk pada pengibaratan sebagai manusia. Kemudian bak kuratan pasir jemari-jemari lentik. Bak itu berarti sama seperti halnya laksana. Ya, ini ada majas simile berarti. Ya, itu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Jadi di sini 2 buah majasnya bisa dilihat dari baris ke-1 atau baris kedua, kemudian baris ke-10, kemudian baris ke berapa ini? 11, 12, 13. Baris ke-13. Itu untuk majasnya ada majas personifikasi dan majas simile. Oke, lanjut nih, ini nomor kelima, nomor yang terakhir ya dalam soal uraian.
Jelaskan dua buah pola pengembangan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi di sini ada dua pola, yaitu satu pola kronologis, dua pola kausalitas. Pola kronologis berarti pola yang dilihatnya dari hubungan waktunya. Biasanya di dalamnya ada kata setelah, sebelum, sejak, ketika, gitu ya, atau saat, gitu. Itu untuk pola kronologis. Sementara yang kedua adalah pola kausalitas. Kausalitas berarti dari kata cause. Cause itu adalah sebab. Berarti pola kausalitas di sini yang menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup untuk pembahasan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dalam menghadapi PAS tahun pelajaran 2020-2021. Sukses untuk semuanya. Ingat, untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia, baca yang teliti. Baca teliti, baca secara saksama kalimat pertanyaannya. Oke? Ibu akhiri sampai di sini. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.